Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 201, Spesifikasi Romantis Tertinggi. Set. Mendengar betapa lugasnya Jordan, Victoria tidak dapat menahan tawa terbahak-bahak. Kakak Victoria adalah seorang pramugari. Dia sangat jelas tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebagian besar pramugari untuk lawan jenis. Pramugari umumnya dibayar dengan gaji yang relatif tinggi, terutama yang seperti Emily. Emily biasanya memperoleh gaji setidaknya $6.000 per bulan, termasuk gaji pokoknya ditambah upah per jam dan tunjangan. Jelas, pramugari tidak hanya mendapatkan penghasilan yang baik. Mereka juga memiliki wawasan yang luas, standar hidup yang tinggi, dan selera yang luar biasa terhadap berbagai hal dalam hidup karena sebagian besar dari mereka telah mengunjungi banyak tempat di seluruh dunia dan melihat banyak hal di dunia ini. Mereka juga pasti sudah bertemu banyak pria kaya. Sebagian besar pelamar mereka juga cenderung pria kaya, dan jarang ada orang biasa seperti Wilson. Kebanyakan pramugari bertubuh tinggi dan cantik. Secara umum, banyak dari mereka tidak menyukai pria seperti Wilson, yang bahkan tidak mampu memberikan hadiah pranikah sebesar $40.000. Wilson juga sedikit malu karena ia merasa telah terlalu banyak berpikir. Ia mengajukan pertanyaan seperti itu karena ia pikir sebagian besar pramugari cantik. Seperti yang diduga oleh si rubah tua licik Russell tadi, Wilson menyukai gadis cantik meskipun penampilannya biasa saja. Pada saat ini, seorang awak kapal perempuan turun dari kapal pesiar, sambil memegang selendang berberi berwarna putih seperti bulu dengan kedua tangannya. Dia berjalan ke arah Victoria dan berkata, "Nona Clarke, di luar sana berangin. Tolong pakai ini." Victoria tidak menyangka pelayanan di kapal pesiar itu begitu baik. Rasanya seperti layanan bintang 5. Ia langsung meraihnya dengan gembira dan berkata, "Oh, terima kasih." Selendang itu juga merupakan edisi terbatas, dan Victoria belum pernah melihatnya sebelumnya. Setelah itu, kru wanita menyerahkan sebotol air mineral VOSS lagi kepada Victoria. VOSS adalah merek air mineral mewah papan atas yang menurut Victoria pernah diminumnya sebelumnya. Namun, pada kenyataannya, ia belum pernah meminum jenis air VOSS dalam botol yang sekarang dipegangnya. Air VOSS yang dapat diakses oleh sebagian besar orang di negara ini diproduksi di kota New York. Namun, air yang terdapat dalam botol air mineral VOSS yang dipegang Victoria diproduksi langsung di kota Matja Ifland, Norwegia, negara asal VOSS, yang juga merupakan sumber air keluaran terbersih di dunia. Bahkan di negara lain, botol air ini hanya dapat dibeli di tempat-tempat kelas atas. Victoria menyesap air dan segera menyadari ada sesuatu yang berbeda. Ia berkomentar, "Rasanya berbeda. Lebih enak dari yang saya minum sebelumnya." Sejak Victoria menjadi pacar Jordan, dia akhirnya mendapat kesempatan untuk menikmati kejutan demi kejutan. Pada saat ini, Wilson tiba-tiba bertanya kepada Jordan, "Jordan, apakah kamu akan pergi ke sana nanti?" "Di mana?" tanya Jordan dengan ekspresi bingung. Wilson tersipu dan berkata, "Untuk tidur dengan pacarku." Setelah mendengar kata-kata Wilson, Victoria segera menyemburkan seteguk air yang baru saja diminumnya. Victoria menatap Jordan dengan tatapan tercengang. "Wah, Jordan, kamu benar-benar gila main-main, ya? Kamu bahkan berencana tidur dengan pacar orang lain." "Tidak, tidak, Victoria, dengarkan penjelasanku. Ini bukan seperti yang kau pikirkan." Jordan sangat marah. "Wilson, dasar bodoh. Aku seharusnya menendangmu ke sungai Hudson dan membiarkanmu melakukan apapun yang kau mau. Kenapa aku memberimu sebotol anggur merah agar kau bisa menyakitiku?" Dengan ekspresi marah di wajah cantiknya, Victoria berjalan lurus menuju kapal pesiar. "Victoria." Jordan baru saja akan mengejarnya, tetapi dihentikan oleh Wilson yang mabuk dan menariknya kembali. "Tuan, Anda tidak perlu peduli dengan perasaan saya. Saya sudah putus dengannya. Permainkan saja wanita jalang itu." Jordan mendorong Wilson dan berkata, "Mainkanlah dia, dasar kakiku. Aku punya pacar, dan bahkan jika aku tidak punya pacar, aku tidak akan menyukai wanita itu. Jika kau ingin membalas dendam padanya, carilah orang lain untuk mempermainkannya." Selagi Jordan berbicara, dia segera berjalan menuju kapal pesiar untuk mengejar Victoria. Saat itu Russell sudah masuk ke dalam sedan Mercedes-nya. Ia sudah minum banyak hari ini, tetapi belum sampai batasnya. Karena sudah bertahun-tahun menjadi pengusaha, ia minum banyak alkohol dan kadar alkoholnya tinggi. Tidak mungkin ia membiarkan seorang pemuda mengalahkannya karena ia selalu tahu kapan harus berhenti. Setelah masuk ke dalam mobil, Russell, yang duduk di kursi belakang, bertanya kepada pengemudi di depannya, "Di mana Anda menaruh informasi tentang Jordan yang saya minta Anda cari tahu? Cepat, biarkan saya melihatnya." Faktanya, karena Russell tahu bahwa Victoria punya pacar, dia menyuruh seseorang mencari informasi tentang Jordan.
Namun, saat informasi itu disampaikan, Russell kebetulan sedang sibuk dengan urusan bisnisnya, jadi ia tidak jadi membacanya dan malah membiarkan sopirnya yang membacanya. Karena itu, ia meminta sopirnya untuk menjelaskannya dengan sederhana. Dia pikir Jordan hanyalah seorang yang bukan siapa-siapa. Namun, melalui pertemuan hari ini, Russell menyadari bahwa Jordan adalah pakar yang paling sok penting di dunia atau yang paling mengesankan di dunia. Karena Jordan bisa mendapatkan kapal pesiar mewah dan mengetahui pekerjaan orang asing dalam beberapa menit, dan bahkan membuat klaim yang berani seperti ingin mengubah situasi masyarakat. Orang ini jelas tidak sederhana. Sopir itu memperlambat lajunya dan mengambil setumpuk dokumen dari kotak sarung tangan di sisi penumpang sebelum menyerahkannya kepada Russell. Setelah Russell mengambilnya, dia menyalakan lampu di bagian belakang mobil dan melihatnya dengan saksama. Jordan Stelly, menantu Camdens yang tinggal bersama selama 3 tahun, bekerja sebagai pengantar makanan tetapi kemudian dipecat. Ia kemudian terjun ke S Corporation sebagai presiden. Caiden Huxley menyerang S Corporation, dan Jordan Stelly menghabiskan miliaran untuk melawannya. Melihat ini, Russell tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Si berandal Jordan itu pernah menghabiskan beberapa miliar dolar sebelumnya. Itu hanya membuktikan lebih jauh bahwa Yordania tidak berbohong ketika dia mengatakan akan menghabiskan miliaran untuk membuat wanita asing menikah dengan pria di sini. Setelah dikeluarkan dari keluarga Stelly, dia datang ke New York City bersama Victoria Clarke. Semua biaya yang dikeluarkan selama ini ditanggung oleh Victoria. Stelly, keluarga Stelly yang mana? Mungkinkah keluarga Stelly itu? Ada banyak sekali orang dengan nama belakang Stelly di negara ini. Namun, mungkin hanya ada 1 atau 2 keluarga yang bisa membiarkan keturunan mereka menghabiskan beberapa miliar dolar dengan santai. Secara kebetulan, Russell tahu satu. Faktanya, keluarga Stelly adalah keluarga misterius yang menjalankan bisnis mereka terutama di New York City dan ibu kota. Hanya para pengusaha di kedua kota ini yang lebih mengenal mereka. Sebagai seorang pengusaha dari Houston, Russell tidak punya apa-apa. Namun, dia kebetulan menyelidiki keluarga Stelly karena beberapa masalah khusus. Russell menyipitkan matanya dengan ekspresi rumit di wajahnya yang sulit dimengerti oleh siapapun. Russell kemudian menelepon seseorang dan bertanya, "Don, apakah kamu masih di Inggris? Bantu aku menyelidiki keluarga Stelly yang misterius itu. Aku ingin informasi tentang semua anggota keluarga Stelly." Seluruh Inggris Raya luasnya sekitar 240.000 km persegi, selidiki setiap kilometer perseginya. Saya yakin saya tidak akan bisa menemukan tempat tinggal keluarga Stelly. Belanjakan uang sebanyak yang kau butuhkan. Uang bukan masalah. Aku harus mencari tahu siapa ayah Jordan Stelly. Di sisi lain, Jordan dengan cepat mengejar Victoria dan memeluk pinggang rampingnya dari belakang. "Sayang, kamu marah." Victoria membungkuk dengan dingin. "Untuk apa kau ke sini? Tidurlah dengan pacar pria itu." Jordan menceritakan kepada Victoria semua yang baru saja terjadi. Setelah mendengar penjelasannya, dia mengeluh, "Wilson sangat menyedihkan. Untungnya, kamu pernah melihat pacarnya sebelumnya. Kalau tidak, akan terlambat untuk menyesal setelah dia mendapatkan 40.000 dolar dan menikahinya." Jordan terkekeh dan berkata, "Jangan bicarakan itu lagi. Aku akan membawamu ke tempat yang bagus." Jordan menggandeng tangan Victoria dan membawanya ke bagian atas haluan tepat di depan kapal pesiar, di mana terdapat de observasi berbentuk haluan. Itu adalah tempat terbaik di kapal pesiar untuk menikmati pemandangan. "Ya Tuhan, tempat ini indah sekali. Aku ingin menghabiskan malam di sini malam ini," kata Victoria dengan gembira. Jordan memeluk Victoria dan berkata, "Sayang, kapal pesiar ini milikmu sekarang. Kamu bisa tidur di mana saja yang kamu mau di kapal pesiar ini." Jordan telah menumpang hidup di Victoria selama kurun waktu terakhir. Sekarang, dia harus memberi Victoria imbalan dengan sikap romantis yang paling mewah di dunia.